warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di malam yang berbarokah ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala masih menolong kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tuntun seorang hamba tersebut untuk dia mempelajari dinullah, untuk dia mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang tersebut memahami apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari Al-Quran dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan di dalam sunnah-sunnahnya. Dan ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala juga firmankan di dalam ayatnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan man yuridillah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala man yuridillahu ayyahdiyahu, Allah Subhanahu wa taala inginkan hidayah bagi orang tersebut. Pengen dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan-jalan kebaikan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala akan lakukan kepada seorang hamba tersebut? Yashrah sadrahu lil Islam. Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya untuk dia mau menerima agamanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk dia dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dadanya mau belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man yurid an yudillahu, dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan sesat bagi orang tersebut, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Allah Subhanahu wa taala jadikan dadanya itu sempit. Ketika yang dibicarakan tentang Islam, ketika yang dibicarakan itu tentang Allah, ketika yang dibicarakan itu tentang agama, ketika yang dibicarakan tentang akhirat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaj'al sadrahu dayyiqan, seakan-akan dadanya sempit. Seakan-akan dadanya itu tidak nyaman. Kok yang dibicarakan cuma akhirat? Kok yang dibicarakan tentang hanya Allah Subhanahu wa taala? Boya sekali-kali ngobrolnya itu cuma urusan dunia. Jangan dikit-dikit ngomong agama. Ini
adalah ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala menginginkan kesesatan, menginginkan keburukan bagi seorang hamba. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, memberikan pertolongannya kepada kita untuk kita bisa bermajelis ilmu, untuk kita bisa duduk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ini adalah merupakan sebuah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Muawiyah, beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dengan urusan agamanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya seorang hamba di dalam perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala, dia harus betul-betul mempunyai pengenalan yang kuat tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengenalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan di dalam dirinya mempunyai rasa cinta yang kuat kepada Allah. Mempunyai rasa cinta yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang di dalam perjalanan di dunia ini dia tidak mempunyai rasa cinta yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia mau bisa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak mungkin seseorang itu akan tunduk, patuh, berserah diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang itu tidak mempunyai rasa cinta yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Dibutuhkan pengenalan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama. Ketika para ulama mengatakan awwal wajibin 'alal abdi ma'rifatullah. Pertama kali yang diwajibkan bagi seorang hamba ketika dia berada di dunia ini, yaitu apa? Ma'rifatullah. Dia itu harus kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengenalan itu bukan hanya sekedar pengenalan, oh iya saya kenal. Tapi betul-betul pengenalan yang sampai ke darajatul yakin. Sampai betul-betul ke darajatul yakin. Ini yang harus betul-betul kita pelajari. Dan di kesempatan-kesempatan yang lalu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita telah membahas sedikit banyaknya tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala setelah kita bahas Allah mempunyai nama As-Samad, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan begitu banyak nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita, dan kita pun sudah mempelajari hal-hal tersebut. Sekarang nama-nama tersebut apakah sudah betul-betul membuat diri kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita betul-betul sudah bisa menjadikan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu melebihi cintanya kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kalau masih belum, perbaiki pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hati ini selalu berbolak-balik. Terkadang ketika kita membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi 1 jam setelah itu, 2 jam setelah itu, 2 hari setelah itu, kita pun terlupakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bahkan terkadang kita seakan-akan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus betul-betul kita tiap waktunya harus kita bisa mengetahui dan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala baik dari ayat-ayat syariah maupun ayat-ayat kauniyah. Kemudian setelah kita membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bahas, di sana ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala
yang menjadikan kita itu takut kepada Allah. Jadi para ulama itu membahas tentang Asmaul Husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita itu betul-betul luar biasa cintanya kepada Allah. Ketika kita membaca nama tersebut, kita melihat kenyataan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut menjadikan kita apa? Takjub luar biasa kepada Allah. Dan akhirnya tumbuhlah cinta di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pelajari, kalau kita renungkan, menjadikan diri kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan seorang hamba itu betul-betul apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita pelajari juga nama-nama yang seperti ini. Karena ini adalah merupakan sebuah rem bagi kita di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang itu lupa, terkadang seseorang itu lalai, terkadang seseorang itu dia melampaui batas, sehingga ketika dia mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, justru nama-nama ini yang harus betul-betul tertancap di dalam hati seseorang. Termasuk di antara nama yang Allah Subhanahu wa taala banyak mengenalkan dirinya sendiri kepada kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama tersebut, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Alim. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Allamul Ghuyub. Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui. Saya yakin bapak-bapak sudah kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim ini. Bahkan mungkin sering membaca ayat-ayat berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim ini. Akan tetapi pertanyaannya, apakah setiap kita punya pengaruh dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim ini? Apakah hati kita bergetar ketika kita melampaui batas mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Alim? Jangan-jangan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim ini hanya sekedar maklumat, hanya sekedar pengetahuan yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Alim. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan dirinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim ini di dalam Al-Qur'an lebih dari 160 kali. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Lebih dari 160 kali Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat Al-Alim ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat apa? Al-Alim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kemudian kalian akan dikembalikan kepada siapa? Alimil ghaibi wasyahadah. Zat yang maha mengetahui yang gaib dan mengetahui yang nampak. Ini yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat alim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha bikulli syai'in alim. Dan banyak Allah Subhanahu wa taala menggunakan dengan kalimat alim ini. Kita sering berdoa biasanya qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Alim. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, mereka mengatakan la ilma lana, kami tidak mempunyai ilmu.
Sesungguhnya engkau adalah Allamul Ghuyub, adalah zat yang maha mengetahui sesuatu yang gaib. Ghuyub itu jamak dari ghaib. Dan begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri kita, memperkenalkan dirinya sendiri kepada kita semua bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, lebih dari 160 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dirinya Al-Alim, Al-Alim, Allamul Ghuyub. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala itu ketika memberikan nama kepada dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Alim, Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengetahui segala sesuatu itu dengan hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala betul-betul apa? Mengetahui segala sesuatu itu dengan hakikatnya. Gak bisa seseorang itu mau menipu Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang dia nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai nama Al-Alim, terkadang seseorang itu seakan-akan dia mau menipu Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik, apa kata Allah? Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka itu menipu Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatnya apa? Dialah yang menipu diri mereka sendiri. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala enggak bisa ditipu. Allah Subhanahu wa taala enggak bisa dibodohi. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Alim. Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Zat yang Maha Mengetahui. Yang dimana pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu begitu luar biasa. Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama, ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu, beliau mengatakan fahuwa ya'lamu ma kana. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu yang sudah terjadi. Jadi ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu yang sudah terjadi. Wa ma yakunu fil mustaqbalat. Dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu yang terjadi sekarang ini. Wa ma sayakunu fil mustaqbalat, dan apa yang akan terjadi ke depannya. Itu ilmunya Allah. Jadi ilmunya Allah itu meliputi sesuatu yang sudah terjadi, sekarang terjadi, apa yang akan terjadi. Kemudian beliau mengatakan wa ma lam yakun law kana kaifa kana yakun. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi sesuatu yang tidak terjadi. Kalau seandainya terjadi, itu bagaimana terjadinya? Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Itu ilmunya Allah. Sesuatu yang enggak mungkin terjadi, mustahil terjadi. Tetapi kalau seandainya itu terjadi, Allah pun ilmunya meliputi itu. Paham ini Pak yang terakhir? Allah Subhanahu wa taala ilmunya pertama meliputi sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kalau seandainya terjadi, bagaimana terjadinya? Itu Allah Subhanahu wa taala pun akan mengetahuinya. Contohnya apa? Ketika orang-orang nanti di akhirat, ketika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia, mereka mengatakan apa? Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ini sesuatu gak mungkin terjadi. Orang kalau sudah di akhirat gak mungkin balik ke dunia. Tapi apa? Sesuatu yang gak mungkin terjadi ini, ketika terjadi, ilmunya Allah Subhanahu wa taala pun sudah meliputi hal tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kalau seandainya kalian dikembalikan ke dunia, kalian akan balik ke kufuran. Ini hanya sebuah ungkapan yang kalian ungkapkan ketika kalian sudah menghadapi
menghadapi neraka. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu begitu luar biasa. Makanya dinasihatkan oleh para ulama ketika seseorang itu mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Beliau mengatakan apa? Fayambaghi lil mu'min. Maka sepatutnya bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai nama Al-Alim, An-Nasih li nafsihi. Bukan hanya sekedar beriman, tapi seseorang yang dia bisa menasehati dirinya sendiri. Yaitu apa? Ayyabdula mastata'a min maqdurihi fi ma'rifati asma'illahi wa sifatihi wa taqdisihi. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan dia mensucikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'alu hadhil mas'alata ahammal masail indahu, dan dia menjadikan apa? Permasalahan ini adalah merupakan permasalahan yang paling besar di dalam kehidupan dia. Mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sesuatu yang paling besar di dalam kehidupan dirinya. Wa awwaluha bil ithar, dan dia harus mendahulukan urusan-urusan yang seperti ini. Wa ahaqquha bit tahqiqi liyafuza minal khairi bi awfari nasibin, dan dia harus mendahulukan merealisasikan pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia menjadi orang-orang yang beruntung dan dia menjadi orang-orang yang selamat dan dia mendapatkan pahala yang begitu besar nantinya di akhirat. Ini akhirnya apa? Terjatuh ke dalam yang namanya maksiat. Mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka bermudah-mudahan di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita justru lebih takut diketahui aib kita oleh orang lain daripada diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, enggak Pak? Kita kalau berbuat maksiat, naudzubillah, nasallallahu al-afiyah. Semoga Allah memberikan keselamatan dan semoga Allah menutup aib-aib kita. Karena manusia itu enggak ada yang enggak punya aib. Terkadang kita punya aib, kita takut teman kita itu tahu. Terkadang kita takut orang tua kita tahu. Terkadang kita takut tetangga kita, kolega kita, teman sekantor kita itu takut dengan aib kita. Sehingga betul-betul kita rapetin aib-aib kita ketika kita mau berbuat maksiat. Subhanallah, sembunyi-sembunyi, delik-delik. Tapi kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Alim, yang tidak ada sesuatu yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan la yakhfa alaihi min syai'. Enggak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita betul-betul tertancap di dalam hati kita bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama Al-Alim itu adalah benar dan kita yakin hal itu. Pasti seseorang itu mau berbuat maksiat melangkah, ingat, ya Allah, ini ada zat yang maha mengetahui. Ada zat yang maha mengetahui. Ini seseorang yang dia betul-betul tertancap dalam hatinya tentang apa? Tentang seseorang kalau dia faham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha alim. Makanya tadi sebenarnya Al-Alim ini sambungannya dengan surat Yusuf, tapi qadarullah enggak ada anak qadarullah sakit tadi pagi, jadi enggak bisa hadir. Karena di dalam surat Yusuf tadi itu menceritakan tentang apa? Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytala qala ma'adallah innahu rabbi ahsana bi qala kata Allah, kata wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytala qala ma'adallah. Kata ketika Nabi Yusuf alaihi salam digoda sama wanita itu, kenapa Nabi Yusuf alaihi salam itu kok bisa langsung mengatakan qala ma'adallah innahu rabbi?
Sesungguhnya dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang sudah berbuat baik kepadaku, sehingga apa? Nampak burhan-burhan, yaitu tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga apa? Berhenti berbuat maksiat. Gak sampai berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tanda-tanda itu bukan tanda langsung ditampakkan ketika mau berbuat maksiat, nampak tanda, enggak. Tapi yang disebutkan oleh para ulama, tanda-tanda itu adalah merupakan keyakinan di dalam hati. Dari mana? Dari pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit. Terus dia mengenal nama Allah, terus dia melihat ayat syariah, terus dia melihat ayat kauniyah, sehingga ketika seseorang itu setiap harinya berusaha untuk kenal dengan Allah, kenal dengan ayat syariah, kenal dengan ayat kauniyah, ketika dihadapkan dengan sebuah maksiat, maka apa? Nama Al-Alim akan muncul di dalam benaknya. Nama Allah Subhanahu wa taala akan Al-Basir akan muncul. Terus akan muncul di dalam hatinya. Itulah yang disebut dengan burhan. Kekuatan di dalam hati untuk apa? Untuk dia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seseorang itu nggak pernah kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kok tiba-tiba dihadapkan maksiat, tenang. Saya kenal sama Allah Al-Alim. Gak kuat pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Yang ujung-ujungnya apa? Ya saya tahu Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, tapi Allah juga Al-Ghafur akhirnya. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama adalah merupakan apa? Ahamul masail, sesuatu yang paling besar. Masalah yang paling besar yang harus betul-betul kita miliki di dalam kehidupan kita. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berkaitan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah? Beliau mengatakan, "Wa huwa alladzi ahata ilmahu bidz-dzawahir wal bawatin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya meliputi sesuatu yang zahir dan meliputi sesuatu yang batin. Wal israri wal i'lan, mengetahui sesuatu yang tersembunyi dan mengetahui sesuatu yang tampak. Wabil wajibati wal mustahilat, mengetahui sesuatu yang mungkin terjadi dan mengetahui sesuatu yang mustahil terjadi. Wal mumkinat, begitu pula ilmunya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang mungkin terjadi. Wabil alimi al-alawi was-sufla, begitu pula ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu yang ada di atas dan meliputi segala sesuatu yang di bawah. Wabil madhi wal hadir wal mustaqbal, yang sudah terjadi, yang sekarang dan yang akan datang. Fala yakhfa alaihi syai'un minal asya'. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam surat Al-An'am tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala mafatihul ghaib. Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kunci-kunci keghaiban. La ya'lamuha illahu, tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui di daratan, di lautan. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, coba bapak-bapak bayangkan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Enggak ada daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Enggak ada sesuatu daun yang jatuh dari tangkainya kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Tidak ada biji-bijian di dalam tanah, baik itu kering maupun basah, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sekarang pertanyaannya, ada nggak kaitan hidayah dengan daun jatuh? Ada nggak? Ketika daun jatuh, ada hubungannya dengan hidayah nggak? Hah? Nggak ada hubungannya, Pak. Daun jatuh ya jatuh saja. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberi kabar kepada kita tentang daun jatuh saja? Itu di bawah ilmunya Allah Subhanahu wa taala.
Supaya apa? Supaya kita mikir. Sesuatu yang gak ada kaitan dengan hidayah saja itu di bawah ilmunya Allah. Apalagi sesuatu yang berkaitan dengan hidayah, yaitu apa? Kebaikan hati kita. Terkadang kita itu pengen mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, pengen hidayah. Tapi apa? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala enggak mengetahui tentang perjalanan hidayah kita. Akhirnya apa? Kita malas-malasan cari hidayah. Kadang kita sudah jelas-jelas hidayah di depan kita, tapi apa? Hati kita masih kita ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui hal tersebut. Daun yang jatuh saja yang enggak ada kaitannya dengan hidayah, Allah Maha mengetahui. Apalagi ini loh permainan hati kita. Terkadang kita itu banyak curangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam urusan pendidikan. Di dalam urusan pendidikan. Dan ini nasihat buat kita yang mendidik dan kepada lembaga-lembaga yang mendidik. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala enggak mengetahui asrar di dalam hati kita, apakah kita ini mendidik betul-betul karena Allah atau karena urusan dunia kita. Kita bikin sebuah lembaga pendidikan, apakah betul-betul karena Allah ataukah untuk kekayaan kita? Jangan dikira Allah nggak mengetahui. Nggak ada urusan dengan hidayah saja. Allah mengatakan apa? Ya'lamu, Allah mengetahui. Apalagi ini urusan dengan hidayah. Ini urusan dengan apa? Tarbiyah. Maka di sini kita itu harus hati-hati dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadikan seseorang itu apa? Takut. Menjadikan pengetahuan seseorang tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala menjadikan rem bagi dirinya di dalam setiap dia mau melangkah. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Permasalahan ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini harus betul-betul kuat kita di dalam memahami tentang hakikat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita enggak main-main dengan di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Izin ya, Pak. Ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh para ulama, bahwasanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Bahkan segala sesuatu yang enggak mungkin terjadi saja Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Termasuk di antara firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Anbiya, ini sesuatu yang enggak mungkin terjadi. Kalau seandainya di bumi ini, di alam semesta ini ada dua ilah, maka apa? Lafasadata, maka akan rusak dunia ini. Ini enggak mungkin terjadi. Tapi kalau seandainya ini terjadi, maka apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala sudah ada di situ, bahwasanya bumi ini akan rusak. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui bahwasanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini meliputi segala sesuatu, baik itu di langit maupun itu di bumi. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bahkan sesuatu yang mustahil pun. Maka apa? Ini menjadikan seseorang itu apa? Menjadikan seseorang itu harusnya tenang. Kenapa? Karena ternyata kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Zat yang Maha mengetahui kebaikan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ketika mengatur segala sesuatu, itu ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu, itu pasti di bawah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu enggak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Berarti menunjukkan apa? Setiap sesuatu takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita
Harusnya kita tenang melewati takdir-takdir tersebut. Kenapa? Karena ini sudah diatur oleh Zat yang Maha Alim. Diatur oleh Zat yang Maha mengetahui. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau berbicara tentang masalah takdir, apa yang terjadi bagi manusia, pasti Allah Subhanahu wa taala kaitkan antara apa? Antara ilmu dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada sesuatu musibah yang terjadi baik pada diri kalian ataupun di dunia ini sesuatu musibah yang terjadi kecuali apa? Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Kecuali apa kata Allah? Itu sudah kami catat. Di mana? Di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat di Lauhil Mahfuz, itu pasti di bawah apa? Di bawah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seindah mungkin, dan itu adalah merupakan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi hamba-hambanya. Ada. Nah, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Begitu pula yang harus betul-betul kita ketahui, bahwasanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan masalah urusan hati kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam ayatnya menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Apa yang kalian sembunyikan di dalam hati-hati kalian ataupun apa yang kalian tampakkan, ya'lamullah. Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui hal tersebut. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan, wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan istufiduna fi. Apa yang kalian berada di dalam keadaan tersebut, di dalam sebuah pekerjaan, baik kalian membaca Al-Qur'an atau kalian melakukan sebuah kebaikan, kecuali Allah Subhanahu wa taala betul-betul nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Enggak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hanya mithqala dzarrah, sebesar biji sawi, enggak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala asghar wala akbar. Enggak ya lebih kecil dari itu, begitu pula enggak lebih besar dari itu, tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus betul-betul kita fahami tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ketahui semua, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah melihat hati seseorang, Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui hati-hati mana yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ilmu itu. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang adab talabul ilmi, pertama kali seseorang ketika dia mau menuntut ilmu, adab yang harus diperhatikan, membersihkan apa? Wadahnya ilmu, wi'aul ilm, yaitu hati. Karena hati ini adalah merupakan tempat di mana ilmu itu akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu a'lamu, Allah jauh lebih mengetahui. Yaj'alu risalatah, di mana risalahnya Allah itu akan diletakkan, Allah Maha mengetahui. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat hati-hati seseorang ini. Siapa di antara hati-hati manusia ini? Itu yang apa? Yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oh, terkadang bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk bareng di sini ngaji bareng. Mendengarkan ayat bareng-bareng. Al-Quran yang dibaca kita dengar bareng-bareng.
Tapi Allah mengetahui hati masing-masing di setiap kita. Yang ini dikasih pemahaman luar biasa, 100%. Yang ini satunya lagi 80%. Yang ini 30%. Yang ini ada satu lagi dikasih cuma 5% sama Allah pemahamannya. Terkadang Ustaz ngomong aku gak mudeng-mudeng, kan seperti itu ada. Terkadang yang perhatian saja dikasih pemahaman cuma 60%, apalagi yang campur ngantuk. Gitu. Itu semua apa? Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan hati seseorang, kebersihan hati seseorang, sehingga apa? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan ilmunya ke dalam hati seseorang, sehingga ilmu tersebut nancep di dalam hatinya dan menjadikan apa? Ilmu tersebut adalah merupakan ilmu yang nafi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang milih. Makanya pakai bahasa istifa, yaitu pilihan. Makanya bapak-bapak mau ngaji seperti ini saja, antum semuanya ini pilihan Allah. Yang harus betul-betul disyukuri. Meskipun ya ketika sudah dipilih oleh Allah, ya kita lebih memantaskan diri lagi untuk supaya dipilih lagi. Diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan membersihkan hati kita, jujur di dalam perjalanan ilmu, bahwasanya kita menuntut ilmu itu betul-betul lillah karena Allah. Betul-betul kita pengen mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri. Itu siapa yang bisa menjadikan kita pantas? Ya diri kita yang menjadikan diri kita pantas untuk dipilih sama Allah. Kemudian Allah melihat, baru Allah pilih kita. Makanya Allah mengatakan Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah milih dari malaikat, Allah milih dari manusia, siapa yang berhak oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusan Allah. Ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tahu ternyata yang akan bawa risalahnya Allah itu semua di bawah naungan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, karena di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau sudah dipilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang berilmu, ya jangan takabur. Baru tahu ilmu sedikit, takaburnya luar biasa. Gampang nyalah-nyalah ke orang. Gampang nyalah-nyalahkan orang. Jangan. Kita itu diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada orang lain. Makanya apa? Seseorang kalau dia paham bahwasanya dia nggak punya ilmu kecuali diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mau dia sombongkan? Orang punya hafalan luar biasa, Allah mampu jadikan dia nggak punya ilmu sekaligus. Dulu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama hadis, mereka itu terkadang ada yang pintar, dari mudanya pintar luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhirnya dijadikan dia hilang buku-bukunya. Akhirnya apa? Hafalannya sudah nggak ada. Atau dijadikan dia mungkin berbenturan kepalanya, hilang hafalannya, nggak diambil ilmunya. Begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala apa? Kalau mau mencabut ilmu dari seseorang, begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ilmu itu adalah merupakan minallah. Ilmu itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang kalau dia punya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak usah sombong. Pemahaman saya, Pak, pemahaman yang saya sampaikan seperti ini, itu pun apa? Itu pun Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Bukan dari saya. Jangan pernah sekali-kali ketika kita ngomong pinter dalil, pinter istilahnya ngomong dan lain sebagainya, jangan pernah ngerasa bahwasanya ini aku loh. Enggak. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pemahaman, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu, enggak akan seseorang itu punya ilmu. Makanya para malaikat ketika mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami ini enggak punya ilmu kecuali apa? Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Kau telah ajarkan kepada kami, baru kami punya ilmu di situ. Kalau Engkau enggak ajarkan kepada kami, Engkau enggak beri pemahaman kepada kami, maka apa? Kita pun enggak punya ilmu. Terkadang kita bapak-bapak, mungkin bapak-bapak kan sering bapak-bapak ngajarin anaknya, ya kan?
sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, kok enggak paham-paham nak? Cek, gak pinter ya kamu gitu kan? Kalau saya mau ngomong bahasa kasarnya kan gak pantas. Kok cek gak pinternya kamu? Bukan gak pinter, Allah belum bukakan, sabar. Terkadang kita gak sabar sama anak kita atau anak didik kita ketika kita ajari, kemudian apa? Kok gak bisa-bisa? Bukan dia gak bisa, belum dibukakan. Ya kita mau sampai kapoan, kalau belum dibukakan pintu paham sama Allah, ya gak akan paham-paham. Maka apa? Cari sebab bagaimana seseorang itu mendapatkan pemahaman, hilangkan penghalang-penghalang seseorang itu tidak paham. Makanya belajar agama itu bukan istilahnya kecerdasan itu penting. Tapi apa? Sebab seseorang itu diberi paham oleh Allah dan penghalang-penghalang seseorang itu supaya tidak paham itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Itu yang disebut oleh para ulama adab thalabul ilmi. Makanya adab thalabul ilmi itu adalah merupakan sebab seseorang mendapatkan paham, mendapatkan ilmu nafi dan menghilangkan penghalang-penghalang. Makanya itu yang dikatakan oleh para ulama berkaitan dengan masalah ilmu agama. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak yang berkaitan dengan masalah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim dan bagaimana nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim kalau di kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehari-hari begitu banyak yang harus bisa kita praktekkan dan kita bisa meyakini dan mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih lagi berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan ana minta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.